Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belambun yang kepada nyai-nyai datuk-datuk yang berada di rumah ko karena masih setia tertonggok depan TV untuk nyaksikan kami ko di Kabar Jambi. Tentu pada edisi Minggu 22 Juni 2025. Nah, pasti datuk-datuk nyai-nyai ko heran kemana be Ayu ko, sama ko. Saya. Lama ngilang dari layar TVRI Jambi. Saya sebenarnya rindunya dengan kawan-kawan TVRI Jambi yo, apalagi nyai-nyai datuk-datuk ganti-ganti semuanya di rumah. Cuman macam mana karena ngapa tuh? Beyonce satu iko. Ya alhamdulillah lah hari itu baru sehat. Ngapa tuh? Sakit apa kalau boleh tahu? Sakit hati. Ya Allah, karena tidak tahu ngapa habis lebaran haji kok. Tekanan batin luar biasa nian. Oh, saya tahu kenapa. Kenapa? Pasti kawan-kawan kok belum ya tunangan, ya pengantin yo. Pasti iya itu betul. Kan? Nggak jauh-jauh lah keluarga, abang-abang, ayu-ayu saya tuh. Nah, pada beteret-teret hantaran ke galau. Jadi saya sebagai adik yang baik, harus membantu acara keluarga. Betul. Nah, hari ini alhamdulillah berkesempatan lagi berjumpa dengan kanti-kanti di rumah untuk nyiapi bagi tahu lah informasi terkini terkait Jambi hangat hari ini. Hangat benar lah. Betul. Macam cuaca kini kok. Betul. Iko juga baru sehat, Rahma. Iya, alhamdulillah lah. Dan semoga kanti-kanti kita di rumah kok diberikan kesehatan juga. Karena musim kini kok tidak nentu. Betul, kayak budak tuh. Budak tuh. Kadang ngechat, kadang hilang. Iya, kayak mana cuaca kita hari itu, kadang panas, kadang hujan ya dah. Kadang panas berdengkang. Iya, kadang mendung belum berarti hujan ya kan. Nah, cuma mendung baik. Ujung-ujungnya ngambil apa? Jemuran. Yalah pokoknya ganti-ganti di rumah jaga kesehatan. Tentunya juga ya tim redaksi kami lah nyiapi berbagai macam informasi ya untuk ganti-ganti rumah. Di antaranya 5 kecamatan di Kabupaten Batanghari masuk kategori rawan karhutla. Nah selanjutnya ganti-ganti BPBD merangin imbau warga supaya tidak tebang pohon dan bangun rumah di bukit. Nah siko lagi ganti-ganti yang kali ko hangat nian, Dinkes Kota Jambi minta masyarakat waspada penyebaran COVID-19. Nah, macam mana informasi berikutnya? Tentunya bersama saya Ainun Husen dan saya Rahmatul Zumai, Kolaba Kabar Jambi. Selengkapnya. Nah, yuk Ainun, macam kata saya tadi kok, kini kok memang masuk musim kemarau. Betul. Jadi ada informasi terkait kemarau tahun ini. Juga saya ada cerita. Apa tu? Tetangga saya kok. Kan lah tahu musim kemarau, udah masih juga marun, sehingga tuh asap belambun. Iya, saya benci nian. Apalagi saya ada anak bayi di rumah tuh kan. Anak awak? Dah, anak abang. Oh, anak abang. Bukan. Belum ada kawan. Iya. Kode tuh. Iya. Jadi apa ceritanya? Nah, kini kok ada berita terkait kemarau kok. Jadi 5 kecamatan di Kabupaten Batanghari masuk kategori rawan karhutla. Jadi upaya pencegahan dini kok terus dilakukan tim Satgas Karhutla. Selesai kue dengan mengedukasi masyarakat terhadap dampak negatif karhutla. Memasuki musim kemarau di tahun 2025, pemerintah daerah Batanghari mulai melakukan berbagai macam persiapan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahunnya selalu ditemukan. Dari hasil pendataan, ada 5 wilayah kecamatan di Batanghari yang masuk kategori rawan karhutla. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar mengatakan, kelima wilayah tersebut yakni Kecamatan Pemayung, Batin 24, Bajubang, Baro Sebo Ulu, dan Kecamatan Mersam. Di wilayah Iko merupakan area yang banyak terdapat tanaman perkebunan maupun hutan. Sehingganya, di musim kemarau perlu dilakukan langkah antisipasi terhadap tindakan pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu wilayah dari Pemayung seberang, kemudian wilayah Mersam seberang, Batin 24, dan Baro Sebo Ulu, kemudian Bajubang yang paling ujung. Ini masyarakat kita ataupun pihak luar yang melakukan pembukaan lahan yang tidak bijaksana. Wabub berharap upaya pencegahan dini karhutla dapat terus dilakukan Satgas Karhutla dengan mengedukasi masyarakat terkait dampak negatif dari pembakaran hutan dan lahan, serta sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku pembakaran. Ade Juniawan,
TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti kalau tadi ada berita dari Batanghari, kali ini kita beralih pula ke dataran tinggi Jambi di Sungai Penuh. Sungai Penuh sebagai kawasan yang tinggi ya, yang datarannya tinggi pasti selalu rawan bencana. Kali ini ada berita terkait 80 personel BPD Kota Sungai Penuh disiagakan guna bantu masyarakat bila terjadi potensi bencana alam. Puluhan personel lah diberikan berbagai bentuk pelatihan dan bekal disiagakan selama 1 kali 24 jam. Sebagai upaya mengantisipasi terjadi potensi bencana di Kota Sungai Penuh, 80 personel disiagakan untuk membantu masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh, Evan Rianto mengatakan, puluhan personel telah diberikan berbagai bentuk pelatihan dan akan disiagakan selama 1 kali 24 jam. Selain menyiagakan 80 personel, BPBD Kota Sungai Penuh juga lah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Damkar Kota Sungai Penuh, Kodam 0417 serta Polres Kerinci. Untuk jumlah personel BPBD Kota Sungai Penuh sampai saat ini kita ada 80 orang, 80 personel lebih kurang. Kemudian nanti mereka terbagi dalam sistem piket. Jadi sistem piket mereka sistem shift. Tapi walaupun mereka tidak piket, kalau memang dibutuhkan, personel kita siap 1-2 kali 24 jam untuk dipanggil dan diturunkan ke lapangan-lapangan. BPBD Kota Sungai Penuh terus mengimbau seluruh masyarakat agar selalu menjaga kondisi lingkungan sekitar dan segera menghubungi petugas jika terjadi potensi bencana alam. Fahlan Yendra, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti memang Provinsi Jambi akhir-akhir memang masuk musim kemarau. Jadi namun bencana longsor masih berpotensi terjadi di Kabupaten Merangin. Nah, PBBD Merangin ngimbau masyarakat agar tidak nebang batang basing nak be, serta tidak mendirikan bangunan di dataran tinggi. BPD Kabupaten Merangin memetakan daerah pebukitan dan di kaki pegunungan, yakni di Kecamatan Bangko Barat hingga Jangka Timur, Kabupaten Merangin, rawan bencana longsor. Namun penebangan pohon dan pembangunan pemukiman terus terjadi di daerah tersebut. Tak hanya itu, wilayah Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Taber dan sekitarnya, serta wilayah Kelurahan Pasar Bawah juga berpotensi terjadi longsor. Meski sedang berlangsung musim kemarau, masih ada potensi terjadinya bencana longsor. Lantaran, sesekali Kabupaten Merangin diguyur hujan dalam waktu yang lama. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun pemukiman di daerah pebukitan. Sebab, aktivitas dapat memicu bencana longsor. Terhadap bencana, seperti yang terjadi di kebun kelapa di Pasar Bawah, ini di bawah perbukitan, dan tahun 2024 dan 2025 ini terjadi longsor di sana, dan ini juga akan membahayakan. Sejak awal tahun 2025 telah terjadi 5 kali bencana longsor di Kabupaten Merangin. Longsor terparah terjadi di Desa Kotoremi, Kecamatan Lembah Masurai pada akhir Februari lalu. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti dari Merangin kita beralih pula ke Sarolangun. Kanti-kanti yang di Sarolangun aning ko baik-baik. Yo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun minta seluruh masyarakat untuk ningkati hidup bersih dan sehat, terutama saat musim kemarau, agar terhindar dari berbagai macam penyakit menular. Perubahan kondisi kesehatan lainnya. Memasuki musim kemarau tahun 2025, Dinas Kesehatan Sarolangun mengeluarkan instruksi serta mengimbau masyarakat serta fasilitas kesehatan di setiap desa dan kecamatan untuk mewaspadai berbagai penyakit yang rentan terjadi pada saat musim kemarau. Macam penyakit batuk, diare, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta demam berdarah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Bambang Hermanto mengatakan, pada saat itu wilayah Kabupaten Sarolangun mengalami fenomena kemarau basah. Kemarau basah itu akibat perubahan iklim serta menjadi tantangan baru bagi masyarakat dan petugas pelayanan kesehatan karena kondisi itu meningkatkan resiko berbagai penyebab penyakit.
Salah satu upaya yang harus dilakukan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan tindakan pencegahan yaitu dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar ancaman penyakit dapat dikendalikan. Tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang mana kita ketahui saat ini musim agar masyarakat tetap berperilaku hidup bersih dan sehat agar mengonsumsi seperti air yang sudah dimasak agar bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan. Dinas Kesehatan menyiapkan sejumlah tindakan termasuk penyediaan dan pembagian bubuk ABT gratis, serta fogging di area dengan riwayat kasus DBD maupun sosialisasi melalui kadar kesehatan dan puskesmas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, wak-wak kanti-kanti yang berada di rumah kok kelagilah dulu kondangan tuh. Nah, karena kami kok masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik lainnya. Di antaranya cegah COVID-19, masyarakat diimbau untuk lakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, terima kasih Belambun kepada kanti-kanti yang berada di rumah kok karena masih setia tetangga depan TV untuk nyaksikan kami. Nah, saya dengar-dengar suara Ayu kok agak lain dikit. Agak bindeng ya. Iya, apa kena itu? Iya, saya barusan habis cek kondisi kesehatan. Alhamdulillah saya cuma demam. Cuma demam. Iya, karena katanya kan Iko lagi marak kasus COVID lagi. COVID balik lagi. Tapi katanya Rahma ada berita terkait COVID. Ada berita terkait COVID. Nah, jadi kanti-kanti aning kok karena pemerintah Kota Jambi minta masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan ada indikasi penyebaran virus COVID-19 Iko. Nah, pada saat Iko kondisi COVID di Kota Jambi Iko masih aman dari wabah. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi mulai mengantisipasi penularan kasus COVID-19 yang kali Iko balik marak terjadi. Menyikapi kondisi itu, Dinas Kesehatan Kota Jambi minta masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya indikasi penyebaran kasus COVID-19. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Kota Jambi, Rini Kartika mengatakan, Pemkot Jambi lah menerima surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap wabah virus COVID-19. Surat edaran Iko merujuk kewaspadaan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat terhadap wabah kasus COVID-19. Rini Kartika menegaskan kondisi di Kota Jambi saat Iko masih aman dari wabah COVID-19. Masyarakat, khususnya yang baru balik melakukan perjalanan ke luar kota maupun luar negeri, hendaknya tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Selain minta seluruh puskesmas untuk menyiapkan fasilitas kesehatan, Dinkes Kota Jambi juga akan melakukan screening kesehatan terhadap masyarakat dan melakukan pengadaan alat kesehatan berupa reagen untuk PCR. Resiko penularan COVID-19 dapat dihindari dengan banyak berolahraga, mencuci tangan, istirahat yang cukup, dan menggunakan masker saat berada di luar publik. Seperti tempat kerumunan transportasi umum, kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sangat penting dalam menjaga hidup agar tetap sehat dan bugar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dah ganti-ganti tidak hanya di Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mulai ningkati pemeriksaan terhadap pasien apalagi yang punya gejala COVID-19. Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat sejumlah negara di Asia Tenggara mengalami peningkatan jumlah kasus COVID-19. Kondisi itu mendorong sejumlah negara seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia untuk kembali mengambil langkah-langkah antisipasi COVID-19. Menanggapi perkembangan itu, Kementerian Kesehatan membuat surat edaran untuk Dinas Kesehatan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 itu. Dinas Kesehatan diminta untuk meningkatkan pelayanan dan pemeriksaan masyarakat yang telah memiliki ciri-ciri serupa dengan gejala terjangkit virus tersebut. Sesuai dengan surat edaran itu, pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah meningkatkan kewaspadaan.
27 puskesmas dan 4 rumah sakit di Merangin diinstruksikan agar memonitoring dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pasien dengan keluhan yang dicurigai sebagai gejala COVID-19. Kita sudah sampaikan dengan seluruh 27 puskesmas untuk mewaspadai dini, dan penanggung jawab program juga sudah menyampaikan hal-hal apa yang harus kita lakukan, pemantauan terhadap penderita COVID yang memang akan masuk kalau memang ada. Jadi memang keluhan-keluhan flu, batuk, demam yang kita curigai akan kita lakukan pemeriksaan secara insentif. Hingga saat itu COVID-19 belum terdeteksi di Provinsi Jambi, namun 11 jemaah haji yang berasal dari Pulau Jawa terjangkit virus tersebut, sehingga gelombang kepulangan jemaah haji turut diwaspadai. M. Soba, TVRI Jambi melaporkan. Nah, masih terkait berita tadi kan Kanti, Bandara Sultan Taha Jambi kok masih nunggu arahan resmi dari Kementerian Kesehatan untuk langkah strategis minimalisir dalam penyebaran COVID-19 IKO di area bandara domestik. Meski penyebaran COVID-19 mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir di sejumlah negara, Bandara Sultan Taha Jambi hingga saat itu masih menunggu arahan dan kebijakan resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait penanganan COVID-19. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun mengatakan, Bandara Sultan Taha Jambi masih berstatus domestik sehingga masih menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan terkait penanganan COVID bagi para penumpang. Meski belum ada aturan khusus yang dikeluarkan, pihaknya tetap melakukan langkah-langkah standar pencegahan penularan, di antaranya penyediaan hand sanitizer, hingga memberikan imbauan penggunaan masker bagi penumpang. Pihak bandara juga terus berkoordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan untuk monitoring kesehatan penumpang, khususnya yang datang dari daerah rawan. Himbauan ke penumpang, kita tahu akhir-akhir ini memang ada kenaikan kasus COVID ya. Di negara-negara tetangga juga sudah mengantisipasi. Di dalam penerbangan domestik sendiri memang aturan arahan resmi dari Kementerian Kesehatan juga belum keluar, namun untuk penerbangan internasional sudah menyiapkan langkah-langkah pencegahan konkret. Ardon Marbun menegaskan bahwa pihaknya siap mengimplementasikan setiap arahan pemerintah demi menjaga kesehatan dan keselamatan penumpang di bandara. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Ganti-ganti masih berita tentang COVID-19. Nah, wabah COVID-19 kali ini jadi perhatian masyarakat dan pemerintah Kabupaten Batanghari. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan secepatnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan apabila terjadi gejala COVID-19. Meski di tengah kembali muncul wabah COVID-19, pemerintah Kabupaten Batanghari tetap diminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak cemas dengan penemuan kasus tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, sesuai surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, COVID yang muncul saat itu terdeteksi lemah dibandingkan dengan kasus COVID-19 di beberapa tahun yang lalu. Namun demikian, dirinya tetap mengimbau agar masyarakat dapat menjaga kesehatan. Apabila ada gejala sakit atau gangguan kesehatan, diminta untuk dapat segera melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Semua masyarakat kita himbau, kalau ada keluhan tentang kesehatan, datangi ke Paskes. Apapun, jangan COVID saja. Karena ini alhamdulillah Batanghari kan sudah wajib nih. Lagian juga menurut Kementerian Kesehatan bahwa COVID ini kan lebih lemah dari COVID sebelumnya. COVID sebelumnya Batanghari kuat ya, belum-belum ini kan lebih kuat. Pemkab Batanghari terus melakukan berbagai upaya pencegahan dengan menyiagakan dokter tangguh guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di desa-desa. Ade Junawan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak melalababo dulu. Dengar lagi kami baliklah dengan informasi penting lainnya. Nah, di antara ribuan ojek online dan masyarakat umum ikuti pengobatan gratis. Nah, tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi.
Terima kasih Kanti kalau masih setia tetangga depan TV untuk nyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, kata Ayu tadi kawan-kawan Ayu kok banyak nganten gini kok musim nganten. Ada yang penganten, ada yang ibu hamil, ada yang ibu menyusui. Oh, iya, macam tuh ibu hamil, ibu nyusui yang nganten tuh supaya jaga kesehatan macam makan, terus juga jaga kesehatan dengan periksa kesehatan dengan ngecek. Nah, karena Provinsi Jambi kok memang lagi naik stuntingnya. Macam berita kali iko jadi pemerintah Kabupaten Sarolangun iko terus memastikan agar langkah percepatan di penurunan stunting dengan terapi pola terpusat dengan terfokus pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu nyusui, serta calon pengantin. Angka stunting di Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan signifikan. Meski selama itu pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui tim percepatan penurunan stunting telah bekerja keras, namun kondisi tersebut belum selaras dengan hasil survei kesehatan yang dah dirilis oleh pemerintah pusat. Prevalensi stunting di Kabupaten Sarolangun tahun 2025 itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Jufri mengatakan, dari data kasus pencatatan dan pelaporan isu berbasis masyarakat, prevalensi stunting di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 ada 406 balita. Di tahun 2024 terdapat mengalami kenaikan menjadi 558. Tahun 2025 itu kembali mengalami kenaikan menjadi 134 balita stunting. Untuk menekankan angka stunting, Bupati lah minta komitmen seluruh lintas sektoral untuk serius dalam menangani permasalahan stunting itu. Karena angka prevalensi stunting di setiap tahun mengalami peningkatan mulai 4,8% menjadi 6,6%. Kemudian naik menjadi 1,8%. Pemerintah Kabupaten Sarolangun selama 5 tahun ke depan menargetkan di setiap tahun mampu menurunkan angka stunting minimal 9 hingga 12%. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya ganti-ganti, Polda Jambi gelar pengobatan gratis untuk ribuan masyarakat dan pengemudi ojek online. Nah, pengobatan gratis itu digelar sebagai bentuk nyata pelayanan kesehatan Polri kepada masyarakat. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79 tahun 2025, Polda Jambi menggelar bakti kesehatan yang terpusat di Gedung Putih Grand Kemas, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Pengobatan gratis itu digelar sebagai bentuk nyata pelayanan kesehatan Polri kepada masyarakat. Sebanyak 3.922 orang terdaftar dalam pelayanan kesehatan kali itu, terdiri dari masyarakat umum hingga para pengemudi ojek online. Pada pelayanan kesehatan tersebut meliputi pengecekan kesehatan mata, pemeriksaan jantung, pengambilan obat dan penanganan stunting, hitanan massal hingga pengobatan umum lainnya. Ya, Bayangkara ke-79 di mana dipusatkan di Polres Bekasi, Polda Metro. Nah, Polda Jambi tentunya juga melakukan hal yang sama. Jadi kita sudah memberikan bakti kesehatan kepada teman-teman saudara-saudara kita driver ojek online, ya. Lalu juga operasi bibir sumbing, katarak, sunatan massal, pemeriksaan kesehatan, stunting. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar berharap kegiatan IKO dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pengobatan secara gratis. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya ganti sebanyak 57 koperasi merah putih di Kabupaten Sarolangun dipastikan telah memiliki akta notaris berbadan hukum dan telah diajukan ke Dinas Koperindak untuk pembentukan surat keputusan.
Proses pembentukan dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sarolangun hingga akhir Mei 2025 dipastikan terbentuk 100%. Dari 149 desa, ada 57 unit koperasi, statusnya lah berbadan hukum. Sementara 9 kelurahan proses legalitasnya masih berjalan. Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Sarolangun, Sueb, mengatakan, pihaknya terus melakukan pendampingan pembentukan koperasi Merah Putih di setiap desa yang tersebar di 11 kecamatan. Proses pembentukan koperasi Merah Putih di masing-masing desa dan kelurahan lah melalui tahapan sosialisasi dan musyawarah desa khusus, sesuai amanat Program Nasional Pembentukan Koperasi Desa. Sebagai pendamping desa yang merupakan tenaga pendamping profesional, pihaknya berkomitmen memberikan pendampingan serta pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh koperasi yang terbentuk. Kalau target awalnya kita diminta menyelesaikan di bulan Juni ini sampai akhir bulan, cuman sebenarnya sudah ada surat kecepatan untuk dikelirkan menjelang pertengahan bulan. Tapi nampaknya di desa banyak kendala, gitu kan, baik itu masalah SDM maupun mungkin desa ini harus mendatangi notaris. Pendamping Desa Kabupaten Sarolangun terus mendorong legalitas hingga pembinaan koperasi dan berharap Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sarolangun menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, kanti-kanti. Calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU di Batanghari masih sangat rendah. Ini karena banyak penerima upah yang belum memiliki rekening himbara serta tunggaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Target penerima bantuan subsidi upah BSU di Batanghari yang mencapai 17.000 orang. Saat itu baru terdata 7.524 atau baru tercapai 14%. Rendahnya data calon penerima BSU IKO dikarenakan banyaknya penerima upah yang belum memenuhi persyaratan administrasi. Seperti tidak memiliki rekening dari Himpunan Bank Negara Himbara, serta terdapat tunggakan pembayaran iuran rutin BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Batanghari Ridwan Nur mengatakan, batas pendataan calon penerima BSU IKO akan berakhir 20 Juni besok, dan saat itu upaya pendataan masih dilakukan BPJS Ketenagakerjaan terhadap calon penerima BSU. Untuk penerima bantuan subsidi upah di Kabupaten Batanghari, kita targetkan itu 17.000 tenaga kerja kita menerima bantuan subsidi upah. Namun kondisi tanggal jam 5 sore kemarin baru 14%. Ridwan Nur berharap ada kebijakan perpanjangan waktu pengajuan calon penerima BSU agar proses syarat administrasi data penerima dapat dipalidasi sehingga pencapaian target BSU dapat terrealisasi. Ada Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah berproses. Nah, jadi kekurangan kuota murid IKO menjadi perhatian. Sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA SMK sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berjalan selama sepekan. Periode SPMB IKO dijadwalkan dari tanggal 10 hingga 22 Juni 2025. Setiap orang tua diharapkan aktif dalam mencari informasi agar tak ada penumpukan kuota di salah satu sekolah. Salah seorang panitia SPMB SMA Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Mulwati, mengatakan pada tahun ajaran kali IKO, kuota yang diberikan yakni 3 rombongan belajar atau rombel. Hingga hari ke-7 pembukaan SPMB lah ada 56 calon siswa yang mendaftar. Jumlah IKO tentunya masih sangat jauh dari kuota yang tersedia. Kuota calon siswa di tahun 2025 IKO mencapai 108 orang dalam 3 rombel.
dengan masing-masing satu rombel berisikan 36 siswa. Mulwati menambahkan, terdapat 4 jalur pendaftaran yang dapat dipilih calon siswa, dari jalur afirmasi, mutasi, domisili, dan prestasi. Keempat jalur IKO memiliki jadwal dan syarat masing-masing yang harus dipenuhi agar dapat melakukan pendaftaran. Pihak SMA Negeri 10 tetap optimis kuota murid di tahun ajaran IKO jauh lebih banyak terpenuhi dari tahun kemarin. Sebab di tahun kemarin dari kuota 108 siswa yang tersedia hanya berisikan 96 orang saja. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Rahma, lah penerimaan murid baru baik. Iya. Tandonya apa kau tahu tak? Tandanya libur, berarti libur panjang. Salah. Kenapa? Tandonya gitu lah tua. Lah tua. Ya Lah tua nyap Iya, tak terasa dak. Tahun tu cepatnya berganti. Betul Tak benar. terasa. Untuk itu kami ucapkan ya selamat melanjutkan pendidikan Iya, kepada adik-adik betul kita benar. yang mau melanjutkan pendidikan. Semangat belajarnya. Semangat belajar. Kalau kata orang tua zaman bengen tu, biak gedangi kau jadi orang. Iya. Awak jadi orang kau? Nah, tak tahu saya waktu saya masih kecil tu jadi selama kau awak bukan orang. Betul. Gitu. Ternyata waktu kita lah gedang macam kau baru tahu, baru ngerti yo dak apa makna biak jadi orang tu apa. Betul benar lah. Aning kau kata Ayu Ainun kau. Semangat belajar ya. Semangat. Nah, adik-adik lagi dulu masuk gedang tu. Karena kami kok masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu yang menarik lainnya. Di antaranya Kejari Tebo balik tahan 4 tersangka dugaan korupsi pembangunan pasar Tanjung Bungo. Kami segera kembali. Terima kasih Belambun kepada kanti-kanti yang berada di rumah ko karena masih setia menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, yuk. Saya. Memang Provinsi Jambi kok saya ngerinyan kini kok. Ngapa Rama? Banyaknya kasus-kasus kriminal di Jambi kok. Yogi pokoknya tikam menikam, dah tu apa lagi yo gangster juga kali iko. Begal, apa tuh? Luar biasa nih. Nah, macam berita yang nak saya bagi tahu ke kanti-kanti kali iko. Nah, kasus pembunuhan balik terjadi di Kota Jambi. Kali iko seorang pemuda ditangkap polisi usai membunuh kanti dekat dengan dugaan make racun sianida. Iyo yang dicampur ke dalam kopi. Tim gabungan Polsek Jelutung dan Satreskrim Polresta Jambi mengungkap kasus pembunuhan berencana dengan modus meracuni minuman korban dengan menggunakan racun sianida. Terduga pelaku berinisial AFY ditangkap setelah penyidik mendapati bukti kuat atas kematian korban RH yang merupakan teman dekat pelaku. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Hendra Wijaya Manurung mengatakan, peristiwa itu terjadi di sebuah kamar kos di kawasan Jalan Profesor M. Yamin, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pada Senin 16 Juni lalu. Awalnya pelaku mengajak korban untuk bertemu. Saat itu korban membawa 2 botol minuman kopi kemasan untuk diminum bersama. Tanpa diketahui oleh korban, salah sekok botol minuman kopi tersebut telah dicampuri racun oleh pelaku. Tak lama setelah minum, korban mengalami sesak napas dan lemas sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Meski telah mendapatkan perawatan, namun nyawa korban tak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Polisi akhirnya mengungkap bahwa korban dibunuh oleh kawannya dewek. Korban dan pelaku merupakan pasangan sesama jenis yang telah menjalin hubungan selama 4 tahun terakhir. Akibat cemburu karena korban akan segera menikah, membuat pelaku merancang pembunuhan secara sistematis. Oh, kemarin kita baru saja selesai melaksanakan otopsi mayat. Kita temukan memang itu kasus pembunuhan berencana dengan pelaku itu inisial A. Mereka ini merupakan teman pasangan yang sudah berhubungan selama kurang lebih 4 tahun. Sesama jenis? Ya, sesama jenis. Kemudian motifnya sakit hati, salah satu pasangannya mau menikah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidi pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Asar TVRI Jambi melaporkan.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Kanti Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo balik nahan 4 orang tersangka atas dugaan kasus korupsi Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah. Nah, jadi 4 tersangka ikut ditahan sesudah dilakukan pemeriksaan siang hingga malam hari. Setelah dilakukan pemeriksaan dari siang hingga malam hari, 4 orang tersangka atas dugaan korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur langsung digiring ke mobil tahanan untuk dititipkan di lapas kelas 2B Muaro Tebo selama 20 hari ke depan. 4 orang tersangka yang balik ditahan Iko, yakni DU selaku Direktur CVKPB, H selaku peminjam bendera, PS selaku konsultan perencana, dan H selaku konsultan pengawas. Dalam penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo lah menetapkan 7 orang tersangka. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Tebo, Ridwan Ismawanta menjelaskan, penetapan para tersangka baru dalam kasus pembangunan Pasar Tanjung Bungur Iko merupakan hasil pengembangan dari penyidik. Para tersangka kita tahan untuk 20 hari ke depan. Masih tetap sangkaan pasal mereka, pasal 2, junto pasal 18, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, semua pasal 3, junto pasal 18, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus Iko, dari anggaran 2,7 miliar rupiah, Kejaksaan menemukan adanya markup proyek hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 1 biliar rupiah lebih. Penanganan kasus korupsi pembangunan pasar akan terus dilakukan. Selain 7 orang yang telah ditetapkan, Kejaksaan akan terus melakukan pengembangan penyidikan dugaan aliran dana tersebut. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti Kejari Bungo musnahkan barang bukti dari 84 perkara yang lah inkrah selama periode Januari hingga Juni 2025. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya adalah narkotika dan obat-obatan terlarang senilai 3,5 miliar rupiah. Kejari Bungo memusnahkan barang bukti dari 84 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan yang digelar di kantor Kejari Bungo Iko merupakan barang bukti selama periode Januari hingga Juni 2025. Kejari Bungo Krisdianto mengatakan, pemusnahan barang bukti Iko merupakan bentuk pelaksanaan tugas akhir jaksa sebagai eksekutor perkara pidana. Proses pemusnahan Iko dilakukan sesuai arahan pimpinan sebagai bagian dari penegakan hukum yang transparan. Pemusnahan barang bukti yang telah inkrah Iko juga menjadi wujud komitmen kejaksaan dalam memusnahkan penanganan perkara. Barang bukti yang dimusnahkan berkaitan dengan tindak pidana umum seperti narkotika, pencurian dan perkara lainnya. Barang bukti narkotika masih mendominasi barang bukti yang dimusnahkan dengan nilai sekitar 3,5 miliar rupiah. Narkotika dan obat-obatan dia terdiri dari sabu seberat 2,8 kg, ganja 1,2 kg, dan ekstasi 11,2 gram. Krisdianto menambahkan Kejari Bungo juga memusnahkan barang bukti lainnya seperti timbangan digital, telepon seluler, senjata tajam, senjata api, dan pakaian yang digunakan dalam tindak kejahatan. Metode pemusnahan disesuaikan dengan barang bukti seperti barang bukti sabu yang dimusnahkan dengan cara dilarutkan dengan air bercampur wipol, ganja dengan cara dibakar, senjata tajam dan senjata api dimusnahkan dengan cara dipotong dengan menggunakan gerinda. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak kemana-mana dulu, tetaplah tetonggo di depan TV. Karena dengar lagi kami baliklah dengan informasi penting lain yo. Nah, di antara Satpol PP Kota Jambi dan doi pedagang yang degil yang masih berjualan pasca penertiban. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Kanti kalau masih setia atau tonggok depan TV untuk menyaksikan kami. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya Kanti. Polisi ngamani 20 anggota geng motor yang sempat saling serang dan terekam CCTV. Nah, dari tangan anggota geng motor yang berhasil diamankan, polisi mendapati barang bukti berupa senjata tajam dan ponsel. Tim gabungan dari Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi serta Polsek Sekernan langsung mengejar sejumlah geng motor yang saling serang dan terekam kamera pengawas CCTV di Kecamatan Sekernan. Dari hasil pengejaran, polisi mengamankan 20 anggota geng motor yang terlibat aksi saling serang. Diduga, kerusuhan antar geng motor Iko karena motif dendam lama antara kedua kelompok. Dari tangan anggota geng motor yang berhasil diamankan, polisi napati barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit, egrek, samurai, bosor panah, dan ponsel. Melalui grup media jejaring sosial, kelompok geng motor Iko merencanakan untuk berkumpul dan saling serang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Manang Subeti mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku yang terlibat mayoritas merupakan pelajar. Komitmen dari awal, kalau yang memang terbukti dia menggunakan sajam kemudian melakukan pengeroyokan secara bersama-sama, tawuran, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, 4 tahun, kita akan lakukan penahanan. Tidak ada ampun ya? Tidak ada. Kombes Pol Manang Subeti menambahkan saat Iko, polisi masih mengejar para pelaku lainnya yanglah diketahui identitasnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya Kanti, Dinas Pol PP Kota Jambi berikan peringatan terakhir kepada pedagang yang masih degil nak berjualan di kawasan Pasar Talang Banjar. Pedagang yang masih nekat berjualan akan dikenakan sanksi berupa denda. Sejumlah bangunan semi permanen di kawasan Jalan Orang Kaya Pingai, Talang Banjar, Kota Jambi telah dirobohkan pemerintah Kota Jambi melalui dinas terkait. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut proses penertiban pedagang yang dilakukan 1 minggu lalu. Kepala Satpol PP Kota Jambi Feriadi mengatakan, pihaknya telah memberikan peringatan terakhir kepada pedagang yang masih berjualan di Pasar Talang Banjar. Dinas Satpol PP akan melakukan penindakan dan memberikan denda kepada pedagang yang masih nekat berjualan di kawasan Pasar Talang Banjar. Hari ini kita menindaklanjuti apa yang sudah dimulai pada tanggal 10 Juni kemarin yang langsung dipimpin oleh Pak Gubernur dan juga oleh Pak Wali Kota, Pak Kapolres, Pak Danir, sesuai dengan waktu yang telah kita berikan bahwa untuk pembongkaran bangunan yang permanen ini adalah kemarin. Feriade menambahkan, pada saat itu baru 140 pedagang yang nak direlokasikan ke dalam Pasar Talang Banjar dan Angso 2. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya Kanti, mahasiswa dan mahasiswi melakukan unjuk rasa di depan Polres Merangin. Nah, mereka itu mendesak kepolisian untuk menghentikan aktivitas penambangan emas ilegal yang memasuki kawasan jangkit sebab mengancam kelestarian lingkungan. Sejumlah ekskavator telah masuk kawasan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sejak sepekan lalu. Sejumlah alat berat Iko digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin alias peti di kawasan kaki pegunungan tersebut. Sejumlah mahasiswa yang resah dengan praktik ilegal Iko menggelar aksi unjuk rasa di Polres Merangin. Mereka mendesak kepolisian menghentikan praktik ilegal yang mengancam lingkungan. Tak hanya itu, Polres Merangin juga dituntut mengevaluasi 3 kapolsek setempat. Sebab, alat berat tak mungkin masuk tanpa persetujuan polsek setempat sehingga mahasiswa menduga ada keterlibatan antara aparat dalam praktik ilegal Iko. Bahwasanya sama kita ketahui kondisi Merangin hari ini tidak sedang baik-baik saja. Maka hari ini kami turun ke jalan menemui pihak Polres Merangin dan kami tidak menemukan jawaban yang pasti dari pihak Polres Merangin. Maka kuat dugaan kami ada oknum-oknum yang bermain terkait dengan adanya lintasan yang ada di Dapil 4 dilintasi oleh kuda besi yang berbentuk ekskavator.
Sementara itu, Wakapolres Merangin, Kompol Devita mengatakan pihaknya akan melakukan razia dan penegakan hukum untuk menghentikan peti. Polres Merangin juga akan memeriksa jajaran Polsek Muaro Siau, Polsek Lembah Masurai, dan Polsek Jangkat. Kalau memang di sana terlihat ada pelanggaran masalah peti, pasti akan ada dilakukan penindakan hukum. Masalah oknum itu perlu waktu untuk pembuktiannya, Pak. Kalau memang nanti terlibat, evaluasi pasti dilaksanakan. Ya, pasti akan dievaluasi. Kita mohon waktu ke rekan-rekan sekalian. Kita tidak bisa langsung memutuskan sekarang. Peti tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga mengancam ekowisata dan pertanian di sana. Karena itu, masyarakat Jangkat Timur resah dan berharap aktivitas ilegal tersebut dapat dihentikan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti demikian berkabar Jambi hari Iko. Terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Aidon Hussein. Dan saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.